Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syaira dari kelas 12 IPA 4, kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmawati dari kelas 12 MIPA 4, kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Sakila Raka Sausar, kelas 12 MIPA 4, kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Tatan Herdiansa dari kelas 12 MIPA 4, kelompok 8. Apa sih perbedaan desa dan kota? Simak yuk. Desa merupakan suatu wilayah di mana sistem adat istiadat dan norma yang berlaku masih kuat dengan sistem penduduk yang agraris. Sedangkan kota merupakan suatu wilayah yang mudah mengalami perkembangan dengan sistem adat dan norma yang kurang ketat serta sifat kependudukan yang non-agraris. Ini ada penjelasan wilayah zona interaksi. Menurut pidato wilayah zona interaksi desa, kota terbagi menjadi 6 zona, yaitu zona interaksi ruang desa kota pidato. Satu, titik dengan kota atau pusat kegiatan. Kota adalah tempat semua aktivitas manusia berkumpul dan menjadi jaring utama perputaran ekonomi. Yang kedua, suburban atau subdaerah perkotaan adalah wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota. Wilayah suburban menjadi tempat tinggal para pelaju atau pekerjaan yang melakukan mobilitas setiap hari ke kota. Suburban ini adalah wilayah yang melingkari wilayah suburban. Wilayah ini merupakan daerah peralihan antara kota dengan desa. Yang kelima, suburban ringi atau daerah perkotaan luar adalah wilayah batas terluar suatu kota dengan ciri sifat mirip dengan wilayah kota kecuali inti kota. Yang kelima, rural urban ringi atau daerah batas desa kota adalah jalur wilayah yang terletak antara kota dan desa yang dicirikan dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang keenam, rural atau pedesaan adalah suatu wilayah yang menitik beratkan pada sektor pertanian atau kehidupan agraris. Manfaat interaksi desa dengan kota. 1. Meningkatkan hubungan sosial ekonomi antara penduduk desa dengan kota. 2. Di mana berkat hubungan ini akan terjalin kerjasama dan saling memenuhi kebutuhan penduduk desa maupun kota. 3. Pengetahuan penduduk desa meningkat. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan heterogenitas mata pencaharian penduduk desa. Teori titik henti. Teori titik henti adalah teori yang dimanfaatkan dalam kajian keruangan geografi. Teori ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan pembatasan wilayah-wilayah yang fungsional. Teori titik henti pertama kali muncul pada tahun 1931 oleh William J. Reilly. Menurut William J. Reilly, teori titik henti adalah teori yang digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah perdagangan sebuah kota. Dalam teori ini, Reilly menetapkan hukum fisika tentang gravitasi untuk mengukur kekuatan perdagangan barang antara dua kota. Menurut Reilly, jika kedua kota memiliki jumlah penduduk yang sama banyak, maka batas area perdagangan mereka tepat di tengah-tengah jarak yang memisahkan kedua kota tersebut.
Namun, jika salah satu kota memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, maka area pasar akan semakin mendekati area kota yang lebih sedikit jumlah penduduknya. Perhitungan ini telah dirumuskan dengan rumus titik henti secara matematis. Rumus titik henti. Untuk mengetahui titik henti yang paling efisien, menurut teori ini, bisa kita lihat di gambar di bawah ini. Rumusnya yaitu DAB sama dengan DAB per 1 plus akar PA per PB. Keterangan DAB sama dengan jarak lokasi titik henti yang diukur dari kota A. PA sama dengan jumlah populasi A. PB sama dengan jumlah populasi B. Agar lebih paham, kita lihat contoh soal di bawah. Pemerintah ingin membangun sebuah pasar di antara kota A dan kota B. Jika penduduk di kota A sebanyak 350.000 jiwa, penduduk kota B sebanyak 150.000 jiwa, dan jarak antara dua kota tersebut adalah 45 km. Tentukan di manakah lokasi pasar berdasarkan perhitungan titik henti? Jawab. DAB sama dengan DAB per 1 ditambah akar PA per B sama dengan DAB sama dengan 45 km per 1 ditambah akar 350.000 per 150.000. DAB sama dengan 45 km per 1 ditambah 1,52. DAB sama dengan 45 km per 2,52. DAB sama dengan 17,86 km. Jadi lokasi pasar berdasarkan perhitungan titik henti adalah 17,86 km dari kota A. Teori ini bisa digunakan jika memenuhi beberapa syarat seperti 1. Memiliki topografi wilayah datar, 2. Keadaan ekonomi penduduk relatif sama, 3. Daya beli masyarakat relatif sama, dan keempat, terdapat sarana dan prasarana yang memadai. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.